Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam Tanpa Teori episode ke-31. Masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-61. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Kita masuk ke pembahasannya langsung saja. Oke. Wa masuk ke the id digigit ya. Kuntum di siku tenggorokan lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Qul lam di sini ya. Bagian dalamnya qul maksudnya di sini. Tu seperti biasa bahasa Indonesia tum seperti biasa juga. Ya hurufnya itu ada di tengah-tengah lidah dia. Lidahnya dinaikkan ya seperti itu. Musa huruf sa itu giginya diadu ya. Sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara yang cukup kencang. La masukkan nun bertasjid. Nun di sini ya. Nun bertasjid tahan dulu ketukan. Naus masuk ke so di mana di belakang gigi. Lidahnya dilengkungkan, rongga udara sedikit tertutup sehingga hembusan udaranya agak terganggu. Naus, seperti itu. Bi biasa ro masuk ke bagian sini, bagian dalam bawah hidung. Ro ada huruf a di jakunnya. La di sini sama seperti ro. Ada ta huruf ta itu di belakang lidah, lidahnya dilengkungkan sehingga aliran udara agak terganggu. Ta masuk ke a di jakun. Min bertemu waw. Ketika min bertemu waw maka wawnya itu ditahan dua ketukan. Wahida. Hi itu di jakun. Posisinya di jakun. Hi seperti itu agak tipis. Din bertemu fa. Ini fa jadi didengungkan, ditahan dua ketukan. Ding fa. Ya. Fa masuk ke da. Nadanya ini dimatikan. Dan dimatikan itu dipantulkan ya, pantulkannya ke arah fada seperti itu. Fada'u masuk ke ain di jakun. Fada'u lana seperti biasa. Lalu masuk ke ra di bagian dalam sisi sini ya. Ra masuk ke barab. Baka huruf K itu ada di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Rabbaka yu masuk ke kha itu di atas jakun ya. Yuh seperti itu ada ngoroknya ya. Yuh ri masuk ke ja, jadi matikan itu dipantulkan ke arah e dia. Rije seperti itu ya. Posisi ro di sini ya, di bagian dalam
bawah hidung, lalu masuk ke ja, dimatikan ja, posisinya di mana? Di tengah-tengah lidah. Rije seperti itu. Lana la lagi di bagian bawah hidung, bagian dalamnya. Lanana juga sama di sini juga. Lana mim, nah mim bertemu mim bertasjid ini ditahan dulu kan. Mim ma tun, nah tun bertemu ba, nun mati bertemu ba itu adalah lambang mimnya, artinya nun ini berubah jadi mim, ditahan dulu kan. Tum bitu, nah bitu seperti biasa, huruf biasa. Bitu itu masuk ke lam ya. Bitul, nah dia di sebelum lam itu alifnya ada tanda seperti pala sot ya, itu artinya ketika ia dibaca dari alifnya, maka alifnya itu berubah jadi a, jadi al ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Tul ar, nah tul ar masuk ke ro, habis setelah dari ro masuk ke do. Do di mana posisinya? Di lidahnya ini ya, lidah bertemu dengan geraham. Fil ar, nah dari ro ke do dimatikan, bacanya seperti itu. Fil ar kalau dimatikan, tapi kalau dihidupkan fil ardu ya. Fil ardu min, nah nun mati bertemu ba, nunnya berubah menjadi mim, ada tanda mimnya, ditahan dua ketukan. Mim ba masuk ke ko, ba, nah huruf ko itu kalau mati dipantulkan. Pantulkannya di mana? Di huruf ko-nya itu di siku lidah ya. Lidahnya dinaikkan. Bak, ya, seperti, jadi rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udara. Bak. Nah kalau huruf ko itu dia dipantulkannya ke arah o, baka seperti itu. Baka liha, huruf h di bawah tenggorokannya. Liha tebal ya, liha. Waqi, nah waqi ki lagi di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Qi masuk ke sa, kit di mana? Digigit kit. Nah Kitha, nah huruf setelah ta itu ada alif dan hamzah. Ketika alif bertemu hamzah maka muncul bendera, kita akan jangan diketukan. Wa kitha iha, nah iya, perhatikan huruf i posisinya di mana? Di bawah sini. I ya. H juga sama di bawah sini. Jadi iha dua-duanya posisinya di sini, jangan sampai i-nya digigit ya. Posisi i-nya itu harus sama dengan hadiah. Iha seperti itu. Iha, lalu berikutnya, oke, wafu, fu, digit fu, wafu, miha, kembali ha, ada di bawah tenggorokan, wafu miha, ya, wa'a masuk ke ain di mana? Di jakun dia, ada di depan, di gigi dia, posisinya. Ada si itu lidah giginya diapit sehingga rongga udara terbuka lebar karena lidahnya di bagian bawah ya, jadi hembusannya kencang. Si masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah. Si ha wabal so, nah wabal so huruf so ya di belakang gigi, posisinya so, lidahnya agak dilengkungkan sehingga rongga udara itu agak tertutup sehingga aliran udara agak terganggu, jadinya wabal so seperti itu. Wabal so liha, li di sini di bagian dalam hidung bawah, ha di tenggorokan bagian bawah. Wabal so liha, lalu nah itu ada tanda bisa berhenti, bisa lanjut ya di bagian situ. Lalu berikutnya adalah qa. Nah huruf qa di mana? Di siku tenggorokan. Siku tenggorokannya di lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Qa, la di bawah hidung. Qala a, nah huruf a ini ada hamzah ya. A bacanya itu di bagian bawah tenggorokan. A ya. Atas ya, huruf ta masuk ke sa. Tas, karena dia posisinya di bagian lidahnya diletakkan bagian bawah sehingga rongga udaranya terbuka lebar sehingga aliran udaranya cukup kencang ya. Atas, seperti itu. Ta bertemu ba dimatikan, huruf ba dimatikan itu dipantulkan ke arah ed ya. Tabe, atas tabe, dilu, nal, lu posisinya di sini ya, di bagian dalam sini. Lunal ladhi, huruf dhi digit, dhi
ya, lidahnya digigit seperti itu. Lalu berikutnya hu, di bagian bawah tenggorokan hu. Huwa, ya. Huwa ada, nah huruf dal, hudal mati itu dipantulkan, ada, ya, pantulkannya ke arah ada. Nah bil, bil ladhi, bil masuk ke dalam di sini, di bagian dalam sini, lalu ke di ladhi seperti itu, digigit di. Huwa, hu, di bagian bawah tenggorokan. Huwa, wa, kha, masuk ke atas jakun, ya, kha, kha. Nah, kita matikan di sini. Ketika kita matikan, kha bertemu ya dan ro, dua huruf mati. Ketika dua huruf dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan. Khair, seperti itu. Nah, ini ada tanda alif, ya. Ada tanda alif, di atasnya ada kepala so. Nah, alifnya itu tidak ada tandanya. Cara membacanya adalah kita lihat, perhatikan huruf setelah huruf kedua setelahnya. Ini ada tanda B nih. Nah, kalau ada tanda B, ya ini huruf alifnya otomatis diberi tanda I dia. Ihbitu. Nah, setiap huruf yang alif yang tidak ada tandanya, kita lihat, perhatikan huruf berikutnya di sini. Kalau ini I, nah berarti alifnya ini menjadi I. Jadi dibacanya ih, ya, ih. Ya, seakan-akan huruf alifnya itu ada tanda I. Jadi dibaca bi, ya, ih masuk ke bawah tenggorokan. Lalu biasa dibaca bi tu. Nah, huruf tu itu ada di belakang gigi, ya. Tu karena agak di lengkungan lidahnya sehingga aliran udara agak terganggu, jadi dibacanya tu, ya, tu, ihbitu, ya, ihbitu. Mi masuk ke so, posisinya di mana? Di belakang gigi juga. Mils, nah, posisinya lidahnya di bawah, agak dilengkungkan sehingga rongga udara agak terganggu. Mils, mils. Nah, ron bertemu fa, ron bertemu fa itu didengungkan 2 ketukannya. Mils, ron, seperti itu. Dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Misrang, fa in, nun bertasydid, kita tahan 2 ketukan. Fa in nadakum, nah huruf ku diisi ke tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya cukup kencang. Lakum, nah seperti itu, jadi terdengar agak kencang, ya. Lakum, nah mim bertasydid ditahan 2 ketukan. Kumma, nah, kumma, seperti itu. Lalu kita masuk ke lanjutan ayat 61. Kita naikkan dulu, ya. Sa, nah huruf sa itu giginya digigit, ya. Sa, posisinya di sini. Dia hembusan udaranya agak kencang, ya. Sa'a, nah ingat ini huruf A itu posisinya di tenggorokan bagian bawah, A, ya. Jadi baca seperti itu. Sa'al, A langsung kelam. Al, sa'altum, nah huruf ta itu ketika dibaca sedikit seperti ada hembusan udaranya. Tum, seperti itu. Tum, ya. Bukan tum, ya. Bukan tum tapi ke arah tum, seperti itu, ada hembusan dia. Waddu, du itu posisinya di huruf du itu lidahnya bertemu dengan geraham. Du, ya. Waddu, ri, masuk ke ri, duri, ya. Duri, bat, huruf ta dimatikan itu akhirnya seperti ada hembusan dada. Bat, ya. A, masuk ke a di jakun. Lai, ya. Lai, nah huruf ya, jangan pakai i tapi pakai ya. Posisinya di mana? Posisinya di tengah-tengah lidah dia. Alai, lidahnya dinaikkan ke atas. Alai, sehingga hembusan udaranya itu terkunci. Alai, seperti itu. Him, lalu masuk ke ha di bawah tenggorokan. Him, ya. Him. Berikutnya mul, alaihim mud, nah mu bertemu dha di tasydidnya, mud, nah dha digigit. Mud, dhil, dhi masuk ke dalam tasydid, dhil lahu, nah ini mudzillatu,
Kalau dibaca jadinya tu ya, tapi kalau berhenti dia jadi ha. Zillah. Nah, kalau dibaca zillatu wal, masuk kalimat mati di sini. Wal mas sa, nah, kencang hembusannya mas seperti biasa bahasa Indonesia dia. Ka, huruf K itu di sekitar tenggorokan. Diturunkan sehingga rongga darah yang terbuka dan ada hembusan yang cukup kencang seperti itu. Mas kana tu, kana, nah di sini tu waba. Nah, waba serah ba itu ada alif dan hamzah. Ketika alif bertemu hamzah itu muncul bendera ya. Kita baca 3 ketukan, panjangan 3 ketukan. Waba seperti itu. Lalu kita baca u bi. Nah, itu posisi hamzah u posisinya di sini ya. Tenggorokan bagian bawah. U bi ra, bi masuk ke ra di mana? Di atas jakun ya. Ra seperti itu. Dia aliran udaranya sedikit terkunci ya. Ra. Jadi bukannya ra, tidak ada hembusan. Agak terkunci dia. Ra. Da. Lalu huruf da di mana? Ada di lidahnya itu menempel dengan gigi dia. Da. Dobi, nah bin masuk ke mim, langsung B-nya ke mim. Bim, nah mim bertasydid kita tahan 2 ketukan. Mim, bim, minal. Nah, huruf na bertemu Allah ya. Ketika a bertemu Allah itu lam bertasydidnya ke arah o dia. Jadinya nallah ya, seperti itu. Nallah ke arah o di lam bertasydidnya. Lalu ha dimatikan. Jangan lupa siapkan napas yang panjang karena posisi ha mati itu di bawah tenggorokannya. Nallah. Nah, untuk kata Allah ketika dimatikan ya, ini seolah-olah ada bendera, jadi bisa dipanjangkan 3 ketukannya. Minallah seperti itu. Lalu dza digigit, dza, lika, huruf K ada di siku tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan hembusan udaranya cukup kencang ya. Dzalika. Bi'a, nah huruf A posisinya di sini ya, tenggorokan bagian bawah. Bi'a masuk ke nun bertasydid, kita tahan 2 ketukan. Bi'an, nahum, hum di bawah tenggorokan. Nahum, kanu, huruf K di siku tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Kanu, yak, nah huruf ya bertemu K dimatikan di siku tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udaranya. Jadi K mati itu ada hembusan udaranya. Yak, ya seperti itu. Yak, fu, huruf fa digigit ya. Fu, ru, posisi ru itu di bagian dalam sini ya. Ru, runa, runa. Lalu berikutnya bi'a, hamzah ya di sini ya, tenggorokan bagian bawah. Bi'a ya di mana? Di tengah-tengah lidah dia. Ya, bi'a ya, lidahnya dinaikkan. Tillah, nah tillah ketika ti ya bertemu lam bertasydid pada tulisan Allah, maka lam bertasydid tulisan Allah itu ke arah a dia. Tillah ke arah a dia. Tillah hi, jangan lupa hi, jangan sampai salah, ada di bawah tenggorokan dia posisinya hi. Waya ya masuk ke qa dimatikan. Ya qa, nah dipantulkan, pantulannya ke arah o dia. Di mana posisinya? Siku tenggorokan. Siku tenggorokannya dinaikkan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga darah terkunci. Ya qa, ke arah o dia pantulannya. Ya qatu, lu ya seperti biasa. Lu di bagian bawah hidung dalam sini ya. Tulu. Nan, nah berikutnya ada huruf nun bertasydid. Nun bertasydid kita tahan. Nan, tahan 2 ketukan. Nabi, nah huruf ya bertasydid, posisinya di mana? Di tengah lidah. Karena dia bertasydid kita agak tahan. Nah ketika ya dibaca itu ditahan itu rongga udara terkunci sehingga hembusan udara tidak ada, jadi agak sedikit berat bacanya. Nabi ya, nabi di posisinya di sini dia. Nabi ya, seperti itu, terkunci lalu mengalir. Nabi Nabi Allah, huruf Allah di jakun dia. Allah di atas jakun.
Gha, gha masuk ke ya, sama seperti tadi ghai. Nah, yaitu posisinya di tengah-tengah lidah, ghai. Karena lidahnya dinaikkan maka aliran udara langsung terkunci dia ketika dibaca seperti itu. Jadi agak berat dibacanya. Ghai, ghai. Ril, ri di sini ya, ri di sini, lam mati juga di sini. Ril, posisi lidahnya di sini dua-duanya. Ghairil ha, nah huruf ha di jakun dia. Ha, nah ini unik ya, perhatikan huruf ko, di huruf ko ini ada tasdid. Nah, ko ketika dimatikan itu dipantulkan, ditahan dua ketukan. Ketika huruf ko mati itu dipantulkan ke arah o dia. Kalau huruf ko itu lebih ke arah o, tapi karena ada tasdid, nah mantulnya itu kita tahan. Seperti ada talinya ya, ketika memantul tidak langsung balik dia. Kalau tidak ada tasdid dia akan memantul haqqa seperti itu. Tapi kalau ada tasdid itu seperti tertahan oleh tali dia. Haqqa seperti itu. Jadi jangan langsung dialirkan pantulannya, tapi ditahan. Jadi dibacanya bil ghairil haqqa seperti itu ya. Haqqa dan pantulannya ke arah o. Lalu berikutnya dza digit, dza lidahnya digit. Lika, nah huruf ka ada di siku tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga rongga udara yang terbuka dan ada hembusan udaranya. Lika. Bima, nah huruf ma, bima, a, huruf a. Nah huruf a di jakun ya. A, sa di belakang lidah dia, belakang gigi. Lidahnya agak dilengkungkan sehingga ada hembusan udara terganggu. A, sa masuk ke waw. So. Nah ini ada waw mati dan waw bertasdid, jangan sampai terjebak ya. Waw mati dan ada waw bertasdid itu tidak dipanjangkan. Huruf waw tidak ditahan, huruf waw hanya ditahan ketika bertemu dengan an, in, un. Tapi kalau seperti ini tidak ditahan langsung saja. Sawwaka, nah huruf ka di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Kanu, ya masuk ke ain, ya, nah posisinya di tengah-tengah lidah dia, ya masuk ke ain di jakun. Jadi dari tengah-tengah lidah masuk ke jakun dia, ya seperti itu ya. Ya tadu, nah tadu du biasa di depan sini. Nah huruf du bertemu waw dan nun. Ketika waw dan nun dimatikan maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Ya tadu. Seperti itu ya pembahasan kita pada tanpa teori pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan, penyampaian dan banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.